Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya ya? Nggak kerasa kita sudah masuki hari yang ke-7. Ini baru putaran pertama ke-10 ya, nanti menuju putaran kedua 10. Nah, tapi kalau kita lihat perkembangan di tanah air ini rame banget. Saya mau ngomongin soal energi lah. Ada dua peristiwa yang kemarin rame tentu saja soal soal Patraniaga, kemudian soal ini bensin oplosan dan yang terbaru itu ada penunjukan Pak Ma'ruf Samsudin sebagai sebagai bos di Main ID. Ini orang banyak mengait-ngaitkan ini karena dia adiknya Pak Safri Samsudin Menteri Pertahanan. Kalau saya enggak, justru saya melihat ada dua. Saya melihatnya bukan enggak, saya maksudnya melihat dari dua angle dan yang bisa menjawab itu ada satu orang. Itu namanya Sudirman Said. Dan saya ajak Anda ngobrol dengan Pak Sudirman Said. Assalamualaikum, Chief. Waalaikumsalam, Mas Herso, Ya, apa kabar? Alhamdulillah, Lama alhamdulillah. nggak Jadi ketemu nih. yes, ya betul. Dan saya bilang ini, Anda ini kalau dalam kasus yang saya sebut dua tadi itu Anda two in one, gitu kan? Kan karena Reva ini di Rut Patraniaga ini rupanya dia alumnus dari Petral ya, yang Anda bubarkan waktu Anda jadi menteri menteri Saya malah SDM. nggak tahu tuh bahwa dia dari Petra. Ya Oke. oke, Mas itu masih anu lah, dia trader kecil lah, dia belum main situ gitu. Terus dan ada nama Reja Khalid tapi juniornya Reja Khalid ini yang bermain di situ. Nah, kalau ngomongin Reja Khalid berarti dan ngomongin Ma'ruf Amin itu berarti ngomongin apa minta saham. Jadi saya Ah bilang iya, ini iya, iya. jadi two in one itu kalau ngomong dengan Anda. Tapi menarik itu Pak Ma'ruf ini karena Pak Ma'ruf waktu itu justru artinya bagian orang yang melakukan perlawanan terhadap kekuasaan gitu. Tapi terkadang dia ditunjuk bagian dari kekuasaan tuh. Mari kita bicarakan soal itu. Saya sih ikut aja lah. Anda mau mulainya dari mana dua soal itu yang kita soroti. Ya, yang pertama dulu soal Petral dan Hmm. situasi Pertamina sekarang ya. Yes, Saya oke. betul-betul prihatin karena ada dua hal. Satu, Hmm. kok nilai yang dicuri, yang dikorupsi begitu besar ya. Seperti Mhm. Mhm. saya sampai hari ini masih terus bertanya apakah betul sebesar itu ya. Oh ya. Eh, itu Bertanya atau keberadaan. berharap tidak betul maksudnya? Berharap tidak betul lah Berharap bahwa tidak tidak betul. sebesar itu ya. Mhm. Ya, ya. Yang kedua, saya prihatin karena kok yang memakai rompi warna apa jingga atau merah itu ya, Ya. itu wajahnya muda-muda loh Mas. Wajahnya masih muda-muda. Jadi dalam usia semuda itu sudah terlibat dalam kasus-kasus yang sebesar itu, menurut saya itu satu musibah besar bagi kita karena apalagi di Pertamina ini kan terkenal dengan penghasilan yang cukup baik dari bawah tuh, apalagi Bukan direksi. cukup baik, sangat baik. Sangat baik ya. Jadi Hmm. jadi kita menjadi bertanya ini orang sebetulnya sedang mencari apa? Mhm. Dikasih Mhm. kehormatan sebesar itu, Mhm. setinggi itu, dikasih penghasilan sebaik itu, kok masih menjadi bahasa itu menjadi alat atau Ya. menikmati sebagai alat karena Mhm. dalam kasus-kasus yang pernah ketahui baik ketika saya di Pertamina maupun ketika di SDM Mhm. yang begituan tidak mungkin jalan sendiri, Nah, selalu itu ada. dia. Poinnya itu justru orang Ya, tanya-tanya, emang ketelan tuh sama bocah-bocah itu duit segede itu gitu. betul, Ya. betul. Mhm. Jadi nanti kita lihat bagaimana proses pengadilannya. Mhm. Yang saya khawatir adalah ini dijadikan ritual 5 tahun sekali, karena itu kan pernah Ah, terjadi 2019 kan, ya, mau ya, ya. 9 maaf 9 beres-beres. Mhm. Terus begitu muncul masalahnya terjadi pergantian rezim terus udah. Mhm. Tapi Mhm. 14 juga muncul lagi sebagai pemimpin baru waktu itu Pak Jokowi Mhm. Mhm. eh, mengkampanyekan mau berantas mafia, Mhm. diberesin begitu yang bersangkutan mulai bermanuver masuk ke dalam lingkaran dalam, Mhm. proses pembenahannya juga tidak berlanjut. Saya merasa bahwa di 2014-15 juga itu belum tuntas karena Oke. Mhm. laporan yang disampaikan KPK juga tidak di follow up, KPK-nya Mhm. keburu di apa dilumpuhkan kan. Mhm. Ya. Bahkan ada seorang tersangka eh, namanya Bambang Irianto kalau tidak salah. Mhm. Itu mantan Dirut Petrol yang tersangka KPK tidak pernah diadili sampai hari ini, nggak ada keputusannya. Oh Itu ya. ya, Mhm. makanya saya teringat pada pernyataan saya kepada Presiden Jokowi di awal-awal ketika saya Mhm. dipanggil pertama kali, saya mengatakan bahwa Pak meluruskan energi dan juga soal-soal mafia ini bukan soal teknis tapi soal kelurusan pemimpin negara gitu. Iya, saya Karena katakan begitu. Saya kita, sudah sampaikan di iya, di, ya. di publik berulang-ulang.
Mhm. karena memang begitu kuatnya Mhm. pihak-pihak itu, uangnya Ya. begitu besar, karena volume transaksinya begitu besar. Mhm. Nanti hanya soal waktu bahwa akan kembali ke Mhm. kekuasaan paling tinggi. Dan Ya. sepertinya itu ketika kasus Papa minta saham itu terjadi, Mhm. itu eh, betul-betul kejadian peristiwa itu karena Dan di itu nggak terlalu hari-hari lama itu, ya waktunya ya. iya betul. Mhm. Dan di hari-hari itu tuh Presiden Jokowi sempat marah pada saya kan. Ya, ya. Jadi, nah pertanyaan berikutnya adalah apakah ketika itu kemudian setelah marah itu dikembalikan lagi, artinya Mhm. dihidupkan lagi urusan-urusan Mhm. yang dulu pernah Mhm. ditertibkan. Ya, 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 ya. Jika kemudian saya menyebutnya ini korupsinya, koruptornya beranak pinak, prakteknya beranak pinak, terus pelakunya juga beranak pinak. Dan secara kebetulan yang disebut-sebut kan putranya orang-orang, anaknya orang yang namanya juga Mhm. disebut-sebut pada waktu itu. Jadi Mhm. ini satu yang ya saya menganggapnya ini eh, warning ya bagi negara kita. Masa kita mau terus-menerus masuk dalam kubangan seperti ini yang tidak henti-hentinya. Kan Oke. juga malu kita dibicarakan oleh Iya eh, dong. dunia Dunia internasional. internet betul. Enggak, tapi sebentar, saya potong dulu sebentar ya. Kalau Ya, waktu awal awal kita Petrol itu kan Pak Jokowi sebenarnya kan dia nyukit on the block juga dong. Dia belum bermain juga dong gitu ya. Kan gitu ya. Kan baru tahun 2014 ya, dari Solo belum terlalu lama gubernur baru masuk ke situ. Tapi kemudian ketika tiba-tiba Papa masuk minta saham itu kan setahun kemudian ya nggak ya kira-kira begitu ya. Kok ya dua setahun ribu kemudian ya. ya 2015 kan kalau Petrol 15. 2016 kemudian itu kok cepet banget anunya gitu berubahnya karena memang memang rupanya Bukan Pak hanya apa bukan gimana hanya gimana. pendatang baru, tapi pada Hmm. waktu kampanye kan memang salah satu jualannya adalah Nah, mau menyelesaikan mafia migas itu kan. oke. Eh, Hmm. tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya mengingatkan pada beliau, Hmm. begitu ini ditata, nanti akan Hmm. balik ke dan Hmm. melambungnya ke pimpinan tertinggi negara. Nah, setelah itu Hmm. saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, kalau ditanya kok cepat sekali berubahnya, Hmm. ya mungkin dalam hal tertentu orang itu merupakan pembelajaran yang cepat gitu ya. Nah, itu dia maksud saya dalam konotasi yang Jadi jadi ya. begitu cepat dia berinteraksi dengan jaringan-jaringan baru barangkali terus Ya, akhirnya kan ya, ya. eh, ya terjadilah apa yang terjadi sekarang dan saya berdoa mudah-mudahan angka itu tidak benar gitu ya dan Mhm. yang paling penting adalah pemerintah kita sekarang sungguh-sungguh Hmm. membuat ini menjadi kasus yang harus diselesaikan bukan sekedar ritual apalagi kalau kemudian spekulasinya sekarang kan wah ini cuma mau ganti bohir gitu ya. Iya, Di satu ganti Antekan bohir. kemudian Ya. terjadi peralihan baru itu menurut saya sih Nah, jahat lah dan ganti mudah-mudahan bohir terus juga rebutan juga ini rebutan posisi juga di kalangan penegak hukum ya, juga gitu ya, kan yang ya. sekarang isunya itu yang kita nah kalau cuma kayak gitu ya kita cuma disuguhi drama-drama terus saja gitu sebenarnya nggak ada niat yang baik benar-benar untuk membenahi kan gitu. Persis, persis. Dan itu ya kita berkewajiban menyuarakan, mengingatkan lah Hmm. supaya ini tidak dilakukan dan sampai hari ini saya masih berpikir positif, punya Hmm. harapan bahwa seorang Prabowo Subianto dengan kisah hidup yang panjang, kisah perjuangan yang panjang, Mhm. masa iya dia di ujung perjalanan mau menyia-nyiakan kesempatan untuk menata Ya, ya. Kalau Republik ini. ya kalau bahasa di kita mumpung Ramadan bahasa agamanya kan Pak Prabowo pasti ingin husnul khotimah lah gitu ya. Ingin khusus, betul. Iya, iya. Ya, Sayang banget kan orang itu dikenangkan pada akhirnya sebenarnya itu bukan bukan ya, ya, prosesnya. Jadi bisa hilang semua itu proses panjang itu kalau tiba-tiba akhirnya buruk gitu ya, suul khotimah gitu ya. betul. Ya. Makanya kita masih terus memberi encouragement, memberi dorongan, memberi Hmm. apa ya pesan-pesan positif lah bahwa Ya. Tapi jujur betul-betul gini, saya juga termasuk dalam posisi itu, sering mencoba sebenarnya ya ini bahasa anunya kerennya gitu. Kita coba mengingatkan gitu ya kepada beliau gitu ya dan masih jujur ada punya harapan gitu. Tapi saya mungkin mulai juga larut seperti orang-orang lain yang sudah mulai putus harapan gitu. Apalagi ketika beliau kemudian nganggap orang yang suka mengkritik itu sebagai nyinyir dan dianggap lucu-lucuan aja gitu. ya. Nah, itu yang mungkin tidak disadari oleh Hmm. para pemangku kekuasaan ya, bahwa sekarang Hmm. itu kan semua punya informasi yang sama cepat
Yes. bisa merespon Hmm. suasana yang sama. Jadi Hmm. statement-statement yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi itu dengan cepat menyebar dan Hmm. menjadi apa ya, persepsi kan. Hmm. Ini mau betulan menata-nata atau mau Nah. sekedar enjoy di power, kemudian Hmm. mengulang kekeliruan-kekeliruan dari yang Ya. sebelumnya gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan ini relevan dengan pertanyaan berikutnya yang tadi yang saya singgung soal penunjukan Pak Ma'ruf Samsudin sebagai Oke. bos di Min ID itu. Main Ini ide. kan, iya kan Min ID ini kan justru holdingnya dari Report. Freeport ya sekarang ya. Ya, Kalau dulu beliau kemudian nggak lama kan kemudian ya berhenti dari Freeport gara-gara kasus apa minta saham bersama Anda itu ya sampai dipanggil-panggil di mana di DPR, Dewan Kehormatan DPR segala ya. macam gitu ya. Nah, orang juga jadi bertanya-tanya, ini Pak Prabowo kalau naruh Pak Ma'ruf Amin ini kan ini orang dalam tanda petik kita ngomongnya orang bener lah kalau waktu itu ya dalam posisi loh kalau bener kan ini malah berbahaya kalau untuk permainan yang tengah berlangsung seperti ini yang kacau balau itu gitu. Atau orang, oh ya tapi karena dia adiknya Safri Samsudin, orang dekatnya Pak Prabowo. Kalau seperti pengenalan Anda dan interaksi Anda waktu itu seperti apa sih? Sebelum saya punya pandangan soal Hmm. proses ini, saya Hmm. ingin menjelaskan. Walaupun saya kenal baik Pak Safri Samsudin ya, Pak Ya. Menhan, itu Hmm. kan saya kenal dari tahun 2003, Hmm. bahkan Hmm. 2001, 2002, ketika Hmm. beberes bisnis TNI yang Betul, betul. membantu Hmm. Lima Sutarto ya. Hmm. Dan juga sama-sama waktu di Aceh, waktu ngurus tsunami segala macam. Ya. Hmm. Tapi saya kenal Pak Maruf bukan dari Pak Safri. Saya Ah. itu kenal Hmm. Pak Maruf ketika saya bekerja di Indika Group. Indika Hmm. Group punya, Energi nih ya, perusahaan energi ya. ini kan aja ya, Hmm. punya anak perusahaan yang beroperasi di Papua yang Hmm. mensupport Freeport, yaitu pelabuhan dan Hmm. logistik services gitu. Ya. Pada waktu itu terjadi penembakan-penembakan kan, masih ingat Hmm. ya, tahun Hmm. Hmm. 2011 Hmm. gitu. Hmm. Saya berkunjung ke lokasi lah sambil Hmm. kadang-kadang saya mengantarkan jenazah atau Hmm. korban sampai ke kampung halamannya, ke Toraja, Hmm. ke Jogja Hmm. segala Hmm. macam. Hmm. Nah, di sana saya ketemu dengan Pak Maruf Samsudin karena Pak Maruf adalah wakil kepala BIN Hmm. yang waktu itu punya tugas antara lain mensupervisi proses-proses yang terjadi di Papua gitu. Hmm. Hmm. Jadi sebenarnya saya kenal pertama kali beliau sebagai seorang profesional, seorang Hmm. pejabat militer Hmm. yang ditugaskan di BIN. Nah, eh, dan justru ketika saya ketemu dengan Pak Safri, Pak Maruf kemudian beliau Hmm. mengatakan eh, beliau adalah saudaranya Pak Safri lah. Jadi Hmm. Hmm. dua 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 urusan yang terpisah dan Ya. sama-sama dealing sama Hmm. senior Hmm. militer lah. Hmm. Pak Safrinya di Kapuspen waktu itu, Hmm. kemudian Pak Maruf di BIN. Hmm. Nah sekarang terhadap proses penunjukan ini saya terus terang mixed feeling ya, Mixed punya feeling ya. perasaan campur Aha. ya. Hmm. Pertama, seperti diketahui, Pak Maruf adalah mitra pada waktu itu dengan Yes. perjuangan saya. Karena tanpa dukungan transkrip maupun rekaman Hmm. dari beliau, Hmm. Hmm. itu proses yang terjadi tidak mungkin terjadi tuh. Dan Ya, 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 itu ya. sebenarnya sangat telak Hmm. Hmm. menjelaskan Hmm. bahwa dua orang, yang satu namanya Setia Novanto, yang satu Nah. namanya Muhammad Khalid, Hmm. betul-betul memang terbukti melakukan langkah-langkah yang minimal dari kacamata Setia Novanto itu Hmm. melanggar etik karena dia Hmm. adalah pejabat negara, Hmm. kemudian Ketua eh, DPR ya. Hmm. ketua DPR dan berusaha mengambil manfaat pribadi dari urusan-urusan yang akan diberikan oleh negara juga. Hmm. Jadi ketika mendengar nama ini kan baru hari ini beredar ya, Ya, ya. mendengar nama itu muncul ada dua pikiran. Satu, Hmm. apakah Pak Prabowo ingin memberi pesan atau mulai memberi Hmm. pesan bahwa Hmm. orang-orang yang punya integritas, punya Hmm. kejuangan, punya Hmm. pangkat nasionalisme itu Hmm. eh, mulai dipasang dalam jajaran posisi-posisi penting. Nah, Yes. Hmm. yang kedua, tentu saja orang tidak bisa disalahkan kalau jangan-jangan karena eh, Pak Safri, tapi Hmm. sepanjang saya kenal Pak Safri itu sepertinya beliau itu sangat hati-hati untuk mengendorse orang, terutama Hmm. yang punya hubungan keluarga. Itu Hmm. Hmm. saya kenal beliau cukup lama lah. Jadi rasanya Ya. sih tidak semudah itu. Eh, Hmm. Begitupun Pak Marufnya kan bukan bukan kayak misalnya
minta maaf nih Mas Resu ya. Ya. Bukan seperti Jokowi mengangkat Gibran kan? Kok makanya minta maaf ya? Apa masalahnya nih? Ya saya minta maaf. Oke. Saya minta maaf. Seseorang yang tidak punya track record, tidak punya Hmm. Hmm. capability, tidak punya Hmm. pengalaman Hmm. kenegaraan dalam skala nasional, tiba-tiba didorong dengan paksa Hmm. sampai harus merubah-rubah undang-undang kan? Ya, 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 ya. Dan Kalau MK segala ya macam. beliau kan di Freeport ini kan perusahaan multinasional ya tadi ini itu. Betul. Mhm. Meskipun pada waktu itu tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan Yes. background kita, tapi kan Mhm. Mhm. pemilik saham Freeport tidak mungkin sembarangan dan Mhm. dia perform dengan baik. Saya kan menjadi apa ya, menjadi regulatornya ketika itulah, jadi sering berinteraksi. Mhm. Jadi ada dua perasaan tadi yang mudah-mudahan yang pertama bahwa Mhm. masuknya orang seperti Pak Ma'ruf ini Mhm. menjadi satu simbol atau penanda bahwa line up-nya mau mulai ditata dan Mhm. dengan track record-nya Pak Ma'ruf pada waktu di Freeport, eh, keberanian dia melakukan perlawanan pada ketidakadilan atau ketidakpatutan gitu ya. Mhm. Mudah-mudahan sih eh, ini tanda baik. Karena terus terang saja main ID sekarang juga posisinya tidak mudah ya. Betul ya. Eh, Konsolidasi aset kemudian Mhm. memaksakan diri membeli Freeport. Begitu Freeport betul betul ya. sesuatu yang mungkin perlu diurai dan apakah secara keuangan masih cukup cukup kuat itu juga barangkali tantangan tersendiri bagi Pak Ma'ruf nanti. Iya, iya. Oke, iya, iya, saya sepakat itu karena bagaimanapun juga dengan menjadi presidir ya istilahnya ya, itu Freeport di waktu itu Ya, ya, CEO itu ya. kan dari sisi ya finansial itu kan luar biasa gitu dan dia bersedia meninggalkan itu semua kan konsekuensinya begitu ya akhirnya dia meninggalkan Betul. Freeport Betul. karena dia bersama Anda ini membongkar skandal Papa minta saham atau jangan-jangan ini Saya kira bukan bad bersama saya, influence tapi mungkin dari bersama Anda atau kebenaran lah ya. ya Ya. good influence atau bad influence ini bergaul dengan Anda ini kira-kira. Ya, ya memang itu cara pandang yang berbeda-beda, tapi saya Ya. simpati betul bahwa konsekuensi dari mengambil sikap itu ya akhirnya Hmm. dia harus berhenti dari Freeport dan Yes. dianggap kan eh, berlawanan sama pemerintah dan saya kira perusahaan multinasional itu tidak ingin mengambil posisi seperti itu. Yes, itu dia poinnya. Kan bagaimanapun juga beliau ini kan dia pensiunan. Dia waktu itu udah pensiunan dari militer ya, Ya, perwira tinggi militer. Dan biasanya ya sudahlah, udah waktunya untuk memetik hasil yang panjang gitu dengan menjadi Freeport itu kan luar biasa. Dan beliau kemudian melakukan itu. Nah, makanya saya juga termasuk yang terkejut ketika beliau tiba-tiba ditunjuk oleh Pak Prabowo seperti itu dan banyak orang juga kemudian mengkait-kaitkan, ah ini ya karena diangkat karena adiknya Pak Safi Samsudin Menhan tuh. Saya teringat pada Anda gitu. Rasanya kok nggak mungkin orang seperti ini kemudian tiba-tiba karena betul Anda katakan main ID beda dengan walaupun dia holdingnya Freeport tentu saja fasilitas-fasilitasnya nggak semewah Freeport kan gitu. ya. Itu itu memang saya kira beliau akan punya tantangan besar karena Mhm. pertama tanggung jawabnya kan lebih lebar. Ya. Dulu kan hanya pimpin satu perusahaan, nanti Mhm. di bawahnya ada Freeport, ada aneka tambang, ada Mhm. batu bara Bukit Asam, mungkin juga ada timah. Bahkan Inalum kan merupakan salah Inalum. satu Ya, yang ya. Mhm. yang sekarang jadi holdingnya itu. Mhm. Yang kedua tadi, sekarang seluruh aset itu dikonsolidasi dalam Main ID, Main ID-nya di leverage. Mhm. Saya tidak tahu, tapi saya dengar eksposur utangnya cukup besar gitu ya. Ya, tapi kan Eh, take over sahamnya Freeport itu kan membuat jadinya berdarah-darah itu kan jadinya. ini bisa jadi saya salah pandangannya, tapi begini, Mm-mm. konsekuensi dari memiliki saham mayoritas Ya. pada waktu investasi dibutuhkan, kan mesti menyiapkan uang juga juga porsinya mayoritas gitu. Mhm. Yang mau tidak mau mesti ngutang lagi. Jadi utangnya tidak hanya dipakai untuk membeli saham kemarin, Mhm. tapi juga harus ada tambahan utang atau pinjaman di holdingnya untuk membiayai investasi yang merupakan kewajiban dari pemegang saham. Itu Oke. Nah, sesuatu yang eh, eh, barangkali publik tidak terlalu tahu banyak itu soal dia itu. yang Jadi, saya pengen tanyakan itu karena narasi yang dibangun pada waktu itu, apalagi waktu itu masih buzzer luar biasa ya. Itu kan nasionalis gitu banget gitu loh, mengambil alih Freeport itu ya. kan gagah banget itu. Apa seperti itu sih sesungguhnya? Apakah segagah narasi yang digelontorkan itu oleh para buzzer itu?
biarkan ada suasana politik populis yang Hmm, eksesif menurut saya. hmm, ya, Jadi seolah-olah tindakan-tindakan itu tuh eh, ditepuk tangan oleh warga, tapi sebetulnya warga kebanyakan tidak tahu konsekuensinya gitu. betul. Saya Hmm, menerjemahkan penguasaan kan hmm, pasal 33 mengatakan hmm, bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya hmm, dikuasai negara dan hmm, dipergunakan untuk hmm, sebesar-besar kemampuan rakyat kan. betul. Hmm, Saya menerjemahkan penguasaan itu tidak harus saham. hmm, Saham itu kan konsekuensinya ya ya manajemen, ya bisnis, ya hmm, keuangan, hmm, ya utang segala macam. hmm, Tapi penguasaan itu oleh negara bisa dengan regulasi, bisa dengan hmm, apa aturan-aturan, bisa dengan menempatkan orang. Dan itu hmm, sangat dibuka karena pada waktu itu di samping memang Indonesia sebagai pemilik kedaulatan juga ada hmm. saham minoritas. Ya, Jadi ya. mesti jadi dalam dalam upaya menguasai saham Freeport kemudian sampai harus mengorbankan. Ini kan perusahaan sehat tuh, Antam sehat, Hmm, Batubara Bukit Asam sehat, hmm, Inalum barangkali juga sehat, terus digabungan, kemudian hmm, dengan itu dijaminkan untuk memperoleh pinjaman supaya hmm, bisa membeli sahamnya Freeport. Nah, ya. sementara kita tahu bisnis emas tembaga itu kan ya ada naik turunnya. Jadi itu yang mungkin publik perlu diberitahu nantinya. Hmm, Mudah-mudahan lewat leadershipnya Pak Ma'ruf hmm, itu bisa terjadi. hmm. Jadi sepemahaman Anda dari pergaulannya dengan Pak Ma'ruf itu, ya, apa yang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Ma'ruf ini? Ya, yang yang harus diterima adalah kenyataan Pak Safri orang dekatnya Pak Prabowo. Oke. Itu nggak bisa diapa-apain lah. Jadi Hmm, selalu akan terbangun persepsi macam-macam gitu. hmm, Kemudian juga yang harus diterima adalah Pak Ma'ruf adalah adiknya Pak Safri kan itu kan. Itu juga oke. akan Ya. menimbulkan macam-macam. Jadi Hmm, yang hmm, akan me- eh, mengklarifikasi adalah waktu. Nanti hmm, dalam perjalanan seperti apa? Apakah keduanya bisa bersikap independen dalam hmm, menjalankan tugas-tugasnya? hmm, Apakah mereka bisa perform sangat baik, bisa menjaga integritas, bisa menjaga profesionalitas? Jadi hmm, kalau menurut saya sekarang jangan terlalu direspon dengan apa verbal gitu ya. Lebih hmm, baik dibuktikan dengan tindakan-tindakan nyata bahwa meskipun ada hubungan kakak beradik dan hmm, belum tentu juga tuh direkomendasikan oleh Pak Safri loh. Belum tentu hmm, karena hmm, hmm, karena tadi Pak Safri itu sangat hati-hati dalam hmm. mendorong orang tuh apalagi punya hubungan kekerabatan. Ya, Eh, jadi kita untuk awal-awal ini mari kita percaya memberikan the benefit of the doubt gitu ya ya. bahwa keduanya akan bersikap profesional, menjaga integritas dan mudah-mudahan itu bagian dari masuknya orang-orang yang punya bobot, punya Hmm, kompetensi, punya wisdom, punya pengalaman dalam memperkuat pemerintahan Pak Prabowo. ya. Tapi kan berhasil tidaknya Pak Ma'ruf itu sangat tergantung bagaimana policy dari pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo dong ya. Makanya itu yang ini memang saya paham kemudian ada menyebutkan tadi mixed feeling juga dalam hal ini pun kita juga dalam penilaian juga seperti begitu juga kan? Oh, kita sekarang kan punya Danantara ya, jadi Ya, itu itu juga isu tersendiri tuh. mm, Jadi sikap Danantara terhadap aset-aset di pertambangan yang notabene besar itu mau seperti mm, apa? mm, Itu tantangan tersendiri bagi Pak Ma'ruf. Apakah akan kembali berkutat dengan isu-isu politik gitu ya seperti zaman di Freeport atau betul-betul diserahkan sebagai pengelola perusahaan yang profesional. Nah, yang ya, kedua persis eh, undang-undang Danantara atau BUMN yang baru itu menyebutkan bahwa penanggung jawab ujung dari seluruh BUMN itu presiden. Ini mhm, sebetulnya sesuatu yang harus kita challenge karena eh, secara psikologis membuat upaya-upaya audit penegakan hukum itu akan mengalami apa ya kendala psikologis gitu karena ya, ya yang diurus presiden yang ngurus presiden langsung. Jadi sama terhadap main ID juga akhirnya kalau begini kan tergantung arahan presiden. Jadi oke, nah sementara pengalaman kita mengatakan betapapun si profesional itu pengen menjaga yes. sikapnya, Mm. tapi kalau kemauan politik mengatakan lain ya tidak Ini semua bersedia untuk ini bukan mengatakan bukan bukan curhat ya, bukan ya? enggak lah. Ini yang itu curhat yang dulu. Oke. itu kan rule of thumb aja kan seperti Ya. itu. Oke.
Oke, oke, kita kalau gitu beri ruang ya kepada Pak Ma'ruf sampai kemudian waktu yang membuktikan seperti apa gitu. Tapi kalau balik lagi ya ke ke soal Pertamina itu, menurut Anda Ya, ini kan pukulan yang sangat telak. Anda sendiri sampai mungkin semacam orang yang tertegun sejenak gitu ya, dan tetap berharap tadi Anda menyatakan mudah-mudahan nggak benar dan sebagainya gitu ya. Tapi ya. sesungguh apa yang terjadi dan bagaimana kita mesti Indonesia bisa keluar atau pemerintah bisa keluar dari soal ini? Dari mafia yang begitu terlalu sudah jauh masuk ke dalam mencengkram terlalu jauh ke bisnis energi kita itu. Bahasa saya sangat sederhana soal ini Mas Arsu. Yes. Pertama, Hmm. kepala negara mau apa? Oke. Hmm. Kalau mau dibersihkan mudah sekali. Oh, mudah ya? Mudah, kan sudah Oh. kita buktikan. Hmm, hmm, Ketika kepala negara masih satu pikiran sama hmm, menteri pelaksananya waktu itu, hmm, hmm, ya audit, ada tim reformasi tata kelola migas dipimpin hmm, Bang Faisal Basri, hmm, dibubarkan, bubar betulan kan. hmm, 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 Kemudian proses tendernya diambil alih IAC, beralih betulan. hmm. Itu cepat sekali. Yang kedua, yang membuat semua urusan bersih-bersih ini